Bab 2201, Rencana. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, mereka yang dianggap sebagai musuh oleh Yesuan, atau mereka yang terlalu memusuhi Yesuan, semuanya dibawa ke sudut. Bahkan kuil ketiga pun diambil. Alasannya adalah Yesuan menginginkan istirahat yang bersih. Sebenarnya, bukankah itu hanya untuk mengecualikan mereka? Jadi bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk melakukannya? Hei, Tuan Ye bangun. Ketika kabut asap yang berterbangan membantu Yesuan keluar, semua orang bersorak. Yesuan juga tersenyum dan menghadap. Namun, ketika Yesuan datang ke lantai 100 Tuan Tanah, tiba-tiba saya melihat bahwa Tuan Tanah 100 lantai itu tiba-tiba jatuh di depan Yesuan. Saya telah melihat Tuan Ye, hari ini, saya bersumpah demi para dewa di lantai 100, saya akan mengikuti Tuan Ye seumur hidup, dan saya tidak akan menyesali kehidupan ini. Berbaring di palung, orang ini, dan itu adalah sumpah demi Tuhan, dan kali ini saya akan mengikuti diri saya sendiri, pandangan sekilas Yesuan. Namun, sedikit sistem membuat Yesuan gembira. Hei, sistem memberi isyarat, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan sedikit nilai keyakinan, fungsi keyakinan diaktifkan secara resmi, dan sistem keyakinan rekonstruksi diaktifkan secara resmi. Benar-benar mendapat sedikit nilai keyakinan. Yesuan memanggil dengan gembira, meskipun sedikit nilai keyakinan tidak berguna, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah awal yang baik. Cepat, bangun, bangun, Tuan Tanah di lantai 100 terlalu jauh. Yesuan menyentuh bunga-bunga, di mana tubuhnya masih sakit, 3 langkah dan 2 langkah untuk naik dan membantu naik ke lantai 100. Tuan Ye, Anda dapat dianggap sudah bangun. Mayat orang-orang ikan ajaib yang kita bunuh semuanya menumpuk menjadi gunung. Anda tidak bangun, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang saya menunggu Anda untuk menghadapinya. Pada saat ini, orang lain datang. Kabar baiknya adalah satu demi satu. Mayat nelayan ajaib yang menumpuk menjadi gunung, bukan berarti kali ini Yesuan dapat meningkatkan sekali lagi. Oke, saya akan melewatinya. Wajah Yesuan dengan senyum lebar langsung menjadi lurus. Melihat tubuh nelayan ajaib yang berkumpul di pegunungan, Yesuan hanya membuka bunga-bunga itu. Tangan melahap. Dengan lambaiannya, tumpukan bangkai ikan ajaib ditelan oleh Yesuan. Hei, tuan rumah menerobos, dan 9 produk saat ini ada di dunia nyata. Hei, sistem meminta, mendeteksi pengalaman kunci pelarian terakhir tuan rumah 3 level, dan berharap untuk menyelesaikan pembukaan kunci setelah 1 bulan. Keren, haha, sangat keren. Yesuan tenang, dan wajahnya langsung ditingkatkan ke puncak para dewa, tetapi ada 3 tingkat pengalaman dalam kunci, yaitu, Yesuan tidak melakukan apa-apa, setelah sebulan, ia juga dapat meningkatkan ketiga produk menunggu keadaan spiritual. Apakah ini tidak nyaman? Kemampuan pemulihan Yesuan yang kuat tidak meledak, tetapi setelah beberapa jam, Yesuan telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Yesuan telah berjalan menuju jembatan. Karena alasan Yesuan, base camp masih berada di tempat semula. Namun, sebagian besar murid biasa menjaga jembatan. Tuan Ye telah datang. Kurangnya bulan dengan hormat datang ke depan Yesuan, dan saya dapat melihat bahwa saat ini Ling Xuange memiliki beberapa perubahan pada Yesuan, meskipun masih belum mau menyerah sepenuhnya, tetapi setidaknya, tidak ada penolakan seperti itu. Oh, Yesuan, kau datang, kita sedang mendiskusikan cara menyerang pulau itu. Pulau nelayan ajaib sialan ini, kita telah mengejutkan beberapa kali, tetapi sayangnya telah gagal, tidak ada larangan pada kesombonganmu. Jadi mereka yang merupakan ikan ajaib dapat dibangkitkan tanpa batas. Tetapi itu sangat sulit. Melihat Yesuan, semua orang tidak bersembunyi, langsung memberitahu mengapa mereka berkumpul di sini. Yesuan mengangguk, tetapi alisnya berkerut. Dia tidak mau menggunakan level untuk menebus larangan iblis. Terakhir kali Yesuan begitu menyedihkan, Yesuan ingat dengan jelas, sekali lagi. Yesuan mengatakan bahwa dia tidak mau. Namun, jika tidak ada larangan iblis, itu agak sulit. Hampir tidak ada kemungkinan untuk bergegas. Tentu saja, nelayan ajaib bahkan tidak bisa terburu-buru. Namun, selalu mustahil untuk tetap menemui jalan buntu, dan selalu mencoba untuk menghilangkan bakat ikan ajaib itu. Yesuan berpikir, bagaimana cara mendapatkannya? Dapatkah kamu menerobos? Sistem, apakah kamu punya saran? Adalah baik untuk meningkatkan humanisasi sistem.
Hei, sistem menyarankan bahwa saat ini ada dua opsi yang masuk akal bagi tuan rumah untuk dirujuk. 2. Ini membuat Ye Xuan cukup terkejut. Hei, pilih satu, sumber daya di tangan tuan rumah cukup untuk menebus larangan abadi atas penggunaan larangan. Tuan rumah dapat memilih untuk membawa orang untuk bergegas, dan kemudian mengatur belenggu untuk melarang, selangkah demi selangkah. Hei, pilih dua, tuan rumah dapat menebus senjata sihir khusus, Zu Jimat Sihir. Senjata sihir ini memiliki efek yang sama dengan larangan kalajengking, tetapi dapat dibawa bersamamu, dan secara efektif dapat menyegel satu target. Zu Jimat Sihir. Namun, sumber dayanya sebenarnya cukup untuk melarang sihir. Tampaknya beberapa keuntungan ini bagus. Kedua opsi tersebut harus dipertukarkan oleh Ye Xuan. Tapi, yang mana yang harus dipilih? Dapat dikatakan bahwa kedua pilihan Ye Xuan hanya dapat memilih satu, dan kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan ini juga sangat jelas. Jika diubah menjadi larangan iblis permanen, Ye Xuan dapat selangkah demi selangkah untuk membunuh masa lalu, tetapi saya dapat membayangkan bahwa larangan sihir tidak pernah murah. Zuzufu jauh lebih murah, dan dapat digunakan kembali. Selama Ye Xuan melahap bangkai ikan ajaib, kalajengking dapat digunakan lagi, yang dapat digunakan secara efektif, dan juga menghemat banyak biaya. Tentu saja, yang sesuai, tetapi juga menanggung banyak risiko. Lagi pula, jika Anda tidak dapat menggunakan segel sihir untuk menyegel tubuh nelayan ajaib, maka sihir akan segera dihidupkan kembali. Namun, setelah Ye Xuan berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menggunakan jimat sihir Su. Sejujurnya, konsumsi sumber daya Ye Xuan sangat menakutkan. Beberapa waktu lalu, Ye Xuan telah memakan cukup banyak kerugian tanpa cadangan sumber daya. Dengan kekuatan sihir cermin, Ye Xuan tidak dapat digunakan sampai sekarang, bukan karena tidak ada sumber daya. Apa? Oleh karena itu, sumber daya masih bisa dihemat sedikit. Sistem? Kalau begitu, pilih opsi kedua, berapa banyak iblis yang bisa saya tebus? Hei, sistem meminta bahwa tuan rumah saat ini dapat menebus 500 iblis. 500. Tidak perlu sebanyak itu, 100 dulu. Selama Ye Xuan tepat waktu menangani tubuh nelayan ajaib, dapat dikatakan bahwa 100 sudah cukup. Sistem, saya bisa bertanya, jika saya menebus larangan iblis permanen, berapa banyak sumber daya yang saya butuhkan? Hei, sistem meminta, jika tuan rumah dilarang secara permanen, maka Anda perlu mengonsumsi 3 tingkat kunci tuan rumah, dan semua sumber daya. Sungguh, saya tahu bahwa larangan permanen ini tidak begitu murah. Baiklah, sistem, saya harus menebus 100 kalajengking, yang cukup untuk saat ini. Hei, penebusan berhasil. Tentu saja, bahkan jika Ye Xuan ditukar, tidak mungkin untuk segera mengeluarkannya. Jika dikeluarkan sekarang, itu pasti akan dicurigai. Ye Xuan tidak takut ragu, tetapi tidak perlu membuat masalah yang tidak perlu, ada beberapa hari. Istirahat, aku akan menyempurnakan beberapa senjata ajaib untukmu. Ye Xuan berkata kepada orang banyak. Semua orang tersenyum dan menatap Ye Xuan. Baiklah, kalau begitu, Tuan Ye yang bermasalah. Sebenarnya, sistem yang sama untuk menebus iblis, tetapi itu hanya sekejap mata. Belum lagi, saat ini, iblis sudah ada di tangan Ye Xuan. Namun, agar tidak dicurigai, Ye Xuan hanya bisa dikeluarkan dalam beberapa hari. Ye Xuan tinggal sendirian di kamar beberapa hari ini. Tentu saja, tidak ada orang lain yang akan mengganggunya, karena semua orang tahu bahwa Ye Xuan membuat hal-hal rahasia dan menahan sihir. Namun, semua orang masih penasaran, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Setelah sekitar 3 hari, Ye Xuan akhirnya keluar lagi. Ye Xuan berkata kepada orang banyak dengan beberapa ekspresi malu, "Dahi, semuanya, saya tidak punya cukup sumber daya, jadi saya hanya bisa membuat 100 iblis." Penggunaan simbol iblis sangatlah sederhana. Setelah kau membunuh nelayan iblis, kau akan segera mengaktifkan simbol iblis. Ia akan secara otomatis membentuk penghalang kecil, menjaga tubuh nelayan itu, dan kemudian aku akan menjadi yang pertama. Saatnya untuk berurusan dengan tubuh-tubuh itu, maka kau dapat terus menggunakan jimat sihir ini. Kata-kata Ye Xuan sederhana dan jelas, dan semua orang mengangguk dan mengerti. Setelah memilih 100 murid elit, gelombang serangan baru akan dimulai lagi. Ye Xuan sangat menyadari bahwa tuannya menatap matanya dan jelas memiliki beberapa makna lain. Ia tahu bahwa terakhir kali tuannya ditinggalkan oleh penyanyinya,
ia ditelan langsung olehnya. Jika tuannya bertanya kepadanya sekarang, ia tidak bisa mendapatkannya, jadi Yesuan secara alami tidak berani menatap tuannya. Langsung mengikuti Brigette untuk pergi. Apa yang harus dilakukan? Tuan akan bertanya padaku apakah aku ingin berhenti. Bagaimanapun, itu adalah harta karun Aula kelima. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mengeluarkan beberapa sumber daya. Meskipun aku tidak dapat menemukan yang sama seperti sebelumnya, itu bagus. Ada juga akun. Yesuan berjalan dan memikirkannya di dalam hatinya. Namun, di pulau nelayan ajaib ini, Yesuan benar-benar tidak dapat menemukan sumber harta karun yang bagus. Jika Anda memancing orang secara ajaib, tidak ada cara untuk memiliki cincin, dan tentu saja tidak akan ada sumber daya. Orang ajaib memiliki cincin, tetapi itu akan diambil oleh orang lain. Adapun cincin Kiangkun orang mati, Yesuan juga malu untuk mengambilnya. Untuk sementara waktu, Yesuan tidak dapat memikirkan cara yang baik. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengabaikannya untuk saat ini. Dengan bantuan iblis, kali ini, semua orang dengan cepat mengambil jembatan. Setelah Yesuan membuat larangan tak terkalahkan di sini, itu menjadi kam sementara untuk semua orang. Begitu Anda berhasil masuk ke pulau nelayan ajaib ini, hal-hal di belakang Anda akan jauh lebih sederhana. Ikuti saja iramanya dan bersihkan ikan ajaib di sini. Pertarungannya sangat lancar, dan bahkan diperkirakan bahwa begitu Anda memberi semua orang cukup waktu, Anda dapat menghilangkan bahaya tersembunyi dari pulau nelayan ajaib ini. Sayangnya, apakah sesederhana itu? Karena rancangan itu ingin menjebak Yesuan, yang menyebabkan langkah Yesuan yang kasar, yang menyebabkan kekalahan posisi pijakan yang ditegaskan oleh nelayan ajaib, yang tidak diragukan lagi membuat beberapa orang cukup gelisah. Sekarang, ketika orang-orang datang, orang-orang itu telah memulai rencana baru. Beberapa orang berpikir bahwa selama jembatan itu rusak, bukankah itu solusi termudah? Sayangnya, saya pikir saya bisa berpikir seperti ini. Namun, karena dikatakan bahwa tidak ada yang mengusulkannya, tidak bisakah itu membuktikan bahwa jembatan itu tidak biasa? Selain itu, tujuan semua orang adalah untuk menghancurkan semua nelayan ajaib dan menemukan ilmu pedang kuno. Lalu, jembatan apa yang layak dihancurkan untuk semua orang? Menurut ini, aku takut pulau nelayan ajaib ini benar-benar akan dihancurkan oleh orang-orang ini. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Perintah Tuan adalah menggunakan pulau nelayan ajaib untuk menimbulkan kekacauan. Jadi, para nelayan ajaib di pulau ikan iblis ini harus keluar. Itu adalah orang dari para dewa. Ming Ming adalah yang terendah, tetapi ketika dia berbicara, tidak ada yang berani membantah. Dalam hal ini, kalau begitu, kita ingin cara untuk membebaskan nelayan ajaib itu, bukan? Tetua kuil ketiga berkata dengan hormat. Sial, aku hanya ingin kau menemukan cara untuk membebaskan nelayan ajaib itu. Pulau nelayan ajaib dikelilingi oleh larangan khusus. Aku ingin membiarkan nelayan ajaib itu pergi, hanya melalui jembatan ini. Namun, penjaga koalisi di ujung jembatan, dan Dewa Yesuan ditempatkan di sini. Larangan, ini membuat nelayan ajaib tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Apa yang harus aku lakukan? Kamu mengatakan bahwa jika kamu dapat secara langsung membuat marah pedang kuno, dapatkah kamu berhasil? Langsung membuat marah pedang kuno itu. Usulan itu keluar, dan mata semua orang tertuju pada orang yang berbicara, karena mereka semua menemukan kemungkinan huruf dalam ide ini. Petik 2. Teruskan. Pria di alam dewa itu menatap pembicara dan berkata, "Yah, semua orang tahu bahwa pedang kuno ini telah terintegrasi dengan binatang buas dan binatang buas itu telah memiliki entitas, dan dia sudah memiliki rasa kecerdasan tertentu, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa jika pendekar pedang kuno itu langsung menembak, takut pada siapapun di sini, tidak ada cara untuk berhenti. Yah, kita hanya perlu mengeluarkan pedang kuno ini." Orang-orang ini saling memandang dan menyadari bahwa ide ini mungkin benar-benar berhasil. Setelah metode itu ditetapkan, rencana tentang cara membuat marah pedang kuno itu tentu saja dibahas. Pada hari ini, Yesuan mengikuti kerumunan dan terus bergerak maju seperti sebelumnya. Tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh nelayan ajaib sebanyak mungkin. Yesuan ingat bahwa pertama kali dia datang, jumlah orang ikan ajaib di pulau itu masih sangat terbatas. Ketika saya datang untuk kedua kalinya,
saya sudah menempati mayoritas. Namun, kali ini, Ye Xuan menemukan bahwa hanya ada seorang nelayan ajaib di seluruh pulau. Jumlahnya sangat besar, dan kekuatan para nelayan ajaib ini begitu cepat sehingga bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak perlu berkultivasi. Beberapa orang telah melakukan eksperimen, dan mereka telah menangkap seorang nelayan ajaib. Awalnya, mereka hanya ingin melihat apa yang istimewa dari para nelayan ajaib ini. Namun, mereka telah mendeteksi bahwa nelayan ajaib ini secara otomatis dapat meningkatkan alam. Pada awal penangkapan, itu hanya Dewi 3 orang, tetapi setelah beberapa hari penahanan, ia telah dipromosikan menjadi 4 orang dan dewa-dewa lainnya. Dapat dikatakan bahwa ini lebih baik daripada peningkatan Ye Xuan. Ye Xuan juga harus ditelan sebelum dapat ditingkatkan. Akibatnya, para nelayan yang disetankan bahkan tidak menggunakannya, mengatakan bahwa peningkatan akan ditingkatkan. Akar dari semua ini belum ditemukan oleh publik, tetapi jika cara ini dapat diterapkan pada sisi Teran, itu tidak terbayangkan. Oleh karena itu, bahkan di hari-hari pertempuran, semua orang penuh dengan antusiasme. Sebenarnya, Ye Xuan juga menebak kemungkinan tertentu. Saya khawatir, akar penyebab para nelayan ajaib ini meningkat begitu cepat adalah karena alasan ajaib. Tentu saja, Ye Xuan hanya menebak. Kecepatan kemajuan, tim sangat cepat. Karena orang-orang membunuh banyak nelayan ajaib ini, para nelayan ajaib sekarang belajar dan tidak akan dikelilingi oleh kam-kam. Selain itu, dalam jarak tertentu dari kam, jarang ditemukan nelayan ajaib. Namun, jika aman karena ini, maka saya akan berpikir lebih banyak. Begitu seseorang keluar sendiri, atau bahkan tim kecil untuk keluar, maka mereka akan segera dikepung oleh para nelayan yang dirasuki setan, dan hanya tindakan tim besar seperti ini yang dapat mengejutkan para nelayan. Awalnya, tidak ada banyak perbedaan antara tindakan pada hari ini dan biasanya, dan tempat berkumpulnya para nelayan yang dirasuki setan ditemukan, kemudian dimusnahkan, dan kemudian terus mencari. Tampaknya hari ini akan dihabiskan seperti ini. Namun, ketika semua orang datang ke gunung, suasana yang mengerikan membuat semua orang merasa takut. Danau Limbo sangat luas. Konon katanya pulau nelayan ajaib ini adalah pulau kecil, tetapi tidak bisa dibilang kecil. Di antara pulau itu, ada gunung yang menjulang tinggi, yang bisa dilihat dengan jelas dari segala arah. Pencarian sebelumnya tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang gunung ini, tetapi hari ini, gunung ini bergerak. Ya, gunung itu bergerak. Booming, suara yang memekakkan telinga menyebar ke seluruh pulau. Pertahanan. Seseorang berteriak keras, dan segera semua orang memadati barisan bundar dan melihat ke depan dengan gugup. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan Ye Xuan, yang berada di tengah barisan, juga melihat ke masa lalu. Hei, sistem meminta, mendeteksi pedang kuno, tuan rumah harap berhati-hati. Apa? Itu sebenarnya pedang kuno. Apa-apaan ini? Ye Xuan terkejut, karena di depannya, itu adalah gunung yang aktif. Ini sebenarnya pedang kuno. Booming, booming, gunung-gunung itu terus bergerak. Bersamaan dengan gerakannya, sepotong batu besar jatuh dari atasnya. Semburan fluktuasi yang kuat membuat semua orang ketakutan. Raungan, tiba-tiba, terdengar suara dengkuran keras, dan dalam sekejap, batu-batu di atas seluruh gunung, tanah semuanya berterbangan. Tampaknya itu adalah gelombang volatilitas, datang di langit, dan dalam sekejap, jatuh seperti hujan. Tentu saja, cedera seperti itu tidak cukup untuk mengancam semua orang. Namun, semua orang akhirnya melihat apa yang bergerak di pegunungan. Seekor binatang buas yang kuat yang tingginya ratusan meter muncul di mata semua orang. Di atas tubuhnya, sebuah pedang raksasa dengan tinggi 1000 meter menjulang ke langit. Ukurannya mengerikan, tim yang terdiri dari ratusan orang, di depannya, seperti sekelompok semut. Belum lagi yang lain, hanya ukuran ini, cukup untuk mengejutkan semua orang. Begitu besar, begitu tinggi. Pada titik ini, hanya satu pikiran yang tersisa di hati orang-orang. Raungan, ledakan besar lainnya, gelombang suara langsung menghantam semua orang. Dalam sekejap, termasuk Ye Xuan, banyak orang menjadi tidak stabil. Mundur, mundur. Paviliun Ling Xuan adalah yang pertama berdiri dan berteriak keras. Kekuatan monster ini terlalu kuat, sehingga semua orang tidak yakin tentang permusuhan. Dan Ye Xuan juga bertanya pada sistem. Sistem, deteksi kekuatan monster ini. Hei, sistem meminta, tentukan target, 5 dewa dan seterusnya.
Apa? Dewa sejati. Yesuan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, untuk mengetahui bahwa dewa di atas adalah roh. Di atas roh adalah dewa misterius. Di atas dewa misterius, itu adalah dewa sejati. Di tengah kehampaan, hanya ada satu eksistensi super dewa sejati, dan itu adalah penguasa Moge. Yang lainnya, bahkan mereka yang berada di paviliun Lingxuan, hanyalah mereka yang telah membudidayakan Dewa Xuan. Adapun Bailu dan yang lainnya, hanya roh terbaik yang telah dibudidayakan. Tidak ada cara untuk melawan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Mundur, mundur panik. Saat ini, semua orang tahu bahwa tinggal di sini hanyalah menunggu kematian. Yesuan tidak terkecuali, orang-orang yang begitu kuat, mereka tidak bisa. Yesuan masih ingat bahwa sistem telah mengatakan bahwa pedang kuno ini adalah bahan yang dia tingkatkan menjadi pedang. Namun, bahan ini tampaknya agak terlalu agresif. Boom! Sebuah batu besar seperti kerumunan, dan 3 orang langsung terbunuh di tempat. Di antara mereka, ada orang kuat dengan alam spiritual sedang. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Di hadapan pedang kuno dewa sejati, bahkan roh hanyalah semut. Melarikan diri, hanya melarikan diri, tidak ada yang berani melawan, karena tidak ada yang bisa melawan. Berhenti, semuanya tunggu. Tiba-tiba, Yesuan berteriak keras ke arah kerumunan. Yesuan telah mendapatkan pengakuan dari semua orang dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Ketika mendengar suara Yesuan, semua orang berhenti. Tuan Ye, ada apa? Lihat, orang itu, sepertinya tidak ada cara untuk bergerak terlalu jauh. Ya, karena keberadaan sistem, bahkan jika Yesuan melarikan diri, dia selalu dapat mengamati tindakan pedang kuno itu. Pada titik ini, dia menemukan bahwa ilmu pedang kuno itu seharusnya terperangkap di sana, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa pusat pulau itu. Semua orang melihat ke masa lalu. Benar saja, meskipun ilmu pedang kuno itu sangat marah, dari waktu ke waktu meraung, tetapi tidak dapat maju. Sungguh, orang besar itu tampaknya terperangkap. Ada banyak orang yang berbicara, tentu saja, tidak ada yang berani maju. Lihat, itu adalah sihir, semua sihir, itu benar-benar keluar dari orang itu. Ternyata pedang kuno ini adalah akar dari sihir. Beberapa orang sangat menyadari bahwa dari pedang di balik pedang kuno, selalu ada eksudasi sihir hitam, jadi beritahu mereka bahwa semua akar sihir itu adalah pedang kuno. Atau, nelayan di seluruh pulau itu adalah budaknya. Lihat, para nelayan sihir itu tampaknya sedang menghancurkan segel pedang kuno ini dengan cara tertentu. Yesuan juga memperhatikan bahwa di sekitar pedang kuno, dikelilingi oleh banyak orang ikan iblis, mereka terus-menerus bekerja keras untuk menghancurkan segel di sekitar pedang kuno. Tentu saja, tidak ingin menghancurkannya dalam waktu singkat. Tidak, Anda tidak bisa membiarkan mereka berhasil, Anda tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan segelnya. Begitu orang besar ini keluar, saya khawatir tidak ada yang bisa menolaknya. Karena bahaya telah terangkat, semua orang telah berhenti. Orang-orang kuat berkumpul bersama untuk membahas tindakan pencegahan. Sayangnya, termasuk Yesuan, semua orang tidak bisa mendapatkan saran yang bagus. Sebagai upaya terakhir, Yesuan hanya bisa bertanya kepada sistem. Sistem, bagaimana menurut Anda tentang situasi saat ini? Bisakah Anda memecahkannya? Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa sistem hanya dapat memberikan saran sederhana. Mirip dengan pengaturan taktis strategi ini, sistem tidak dapat melakukan apapun. Tidak ada cara bagi sistem. Karena humanisasi sistem telah menjadi semakin tinggi, Yesuan telah terbiasa dengan metode seperti penyelidikan sistem. Di masa lalu, memang, setiap kali saya bisa mendapatkan saran sistematis, tetapi kali ini, akhirnya, tidak bisakah? Juga, sistem adalah sistem, bahkan jika tingkat humanisasi ditingkatkan, bagaimana mungkin menggantikan Yesuan untuk menemukan solusi? Yesuan mulai berpikir, sihir, ya, pedang kuno adalah menggunakan sihir untuk mengendalikan sejumlah besar ikan ajaib. Jadi, dapatkah Anda mengatakan bahwa selama Anda dapat memecahkan sihir itu, Anda dapat mengonsumsi pedang kuno? Paling tidak, itu juga mungkin untuk menekan ikan ajaib. Roh-roh ajaib, ini tidak hanya dapat menghidupkan kembali para nelayan ajaib, tetapi juga terus-menerus memperkuat para nelayan ajaib ini. Oleh karena itu, sihir harus dihilangkan, setidaknya, itu harus dikonsumsi. Apa yang bisa saya lakukan?
Apakah itu pemilik kabinet Ling Xuan atau orang lain? Mereka terperangkap dalam pemikiran. Ye Xuan tidak terkecuali. Namun, untuk sementara waktu, di mana ada cara yang baik. Itu adalah keberadaan super dari keadaan Tuhan yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, itu dapat menekan keberadaan super mereka semua. Apa yang harus saya lakukan? Ye Xuan memegang pedang dan terus berpikir. Jika kamu bisa memiliki senjata ajaib yang menarik sihir, cukup tarik sihirnya, lalu sempurnakan, bisakah kamu melemahkan kekuatan pedang kuno? Aku tidak tahu siapa orangnya dan membisikkan sepatah kata. Pembicaranya tidak sengaja, tetapi pendengarnya sengaja. Ye Xuan mendengar kalimat ini, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Jika Ye Xuan dapat membuka kembali bentuk magis Megatron, maka apakah ada peluang untuk mendapatkan senjata ajaib untuk menarik sihir? Saat memikirkan hal ini, Ye Xuan segera bertanya kepada sistem. Sistem, aku ingin membuka bentuk magis Megatron, apa yang bisa kulakukan? Hei, sistem meminta agar tuan rumah dapat membuka metode Megatron, yang dapat dipicu oleh tugas tersembunyi atau dipaksa untuk dibuka. Membuka paksa, bagaimana kamu memaksa metode pembukaan? Ye Xuan bertanya kepada sistem. Dia tahu dalam hatinya bahwa karena itu dipaksa untuk dibuka, itu pasti tidak sesederhana itu. Namun, ketika sistem memunculkan 7 atau 49 jenis harta karun khusus dalam satu tarikan napas, Ye Xuan masih tercengang. 49 jenis harta karun khusus. Kemana Ye Xuan pergi? Dikatakan bahwa pedang roh bunga menunggu, hanya 4 bahan yang dapat disintesis, dan 3 yang pertama, Ye Xuan dengan cepat mengumpulkannya, tetapi yang terakhir, Ye Xuan belum memiliki berita. Terlebih lagi, sekarang adalah 49 harta karun khusus dalam satu tarikan napas. Itu adalah harta karun, bukan bahan. Dengan kata lain, 49 jenis harta karun ini masih membutuhkan Ye Xuan untuk disempurnakan. Horor itu terlalu mengerikan. Bagaimana caranya? Ye Xuan mulai berpikir. Sejak Ye Xuan jatuh ke dalam meditasi, dia telah diperhatikan. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Ye Xuan. Tuan Bulan bertanya dengan hati-hati, Tuan Ye, apakah Anda memikirkan sesuatu? Ye Xuan tidak banyak berpikir, dan alam bawah sadar menjawab, saya punya cara untuk mengatakan bahwa saya dapat menyerap sihir, tetapi saya membutuhkan 49 harta untuk digabungkan. Dia hanya mengatakannya secara tidak sadar. Sebenarnya, tidak ada makna lain. Namun, ketika saya mendengar kata-kata Ye Xuan, semua orang saling memandang, tetapi berkata kepada Ye Xuan serempak, Tuan Ye, harta apa yang Anda butuhkan? Anda katakan, mungkin kita bisa mendapatkannya. Ya, ada begitu banyak kekuatan di sini, saya tidak bisa mengatakannya, saya benar-benar dapat memberi Ye Xuan kesempatan untuk mendapatkan 49 harta. Karena mereka semua mencoba untuk menekan ilmu pedang kuno yang berdarah, Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan membuat daftar 49 jenis harta ini dalam sekejap. Harta khusus yang dibutuhkan Ye Xuan, meskipun jumlahnya banyak, sebenarnya tidak terlalu kuat. Belum lagi, segera, semua orang langsung menuju ke yang ke-39, dan 10 lainnya juga mendapatkan materi. Semua orang beri aku waktu, aku akan mulai memurnikan harta karun sekarang. Ye Xuan berkata kepada semua orang. Tentu saja, tidak ada yang akan keberatan. Ketika materi tersedia, pemurnian secara alami tidak akan memiliki masalah. Ada sebuah sistem, tingkat keberhasilan. Pemurnian Ye Xuan adalah 100%, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika 49 harta karun khusus semuanya sudah siap, Ye Xuan akhirnya berkata kepada sistem. Sistem, buka, aku ingin membuka kembali bentuk sihir Megatron. Hei, selamat kepada tuan rumah, bentuk sihir Megatron berhasil dibuka. Hei, sistem meminta agar bentuk sihir Megatron secara otomatis ditingkatkan ke peningkatan. 3 senjata sihir disikat secara acak setiap hari. Jika tuan rumah ingin memperbaiki senjata sihir tertentu, itu perlu menghabiskan 3 poin. Bentuk sihir Megatron akhirnya dibuka lagi. Mulut Ye Xuan sedikit terangkat. Jadi sekarang, itu untuk melihat bentuk sihir yang disegarkan secara acak oleh Megatron. Tidak banyak lagi, Ye Xuan sekarang memiliki tepat 3 poin untuk ditelan, sehingga ia dapat memperbaiki bentuk magis Megatron. Sangat disayangkan bahwa senjata ajaib Megatron disingkirkan secara acak setiap hari. Apa yang akan terjadi? Ye Xuan tidak dapat mengendalikannya.
Bahkan jika Yesuan berharap dalam hati untuk datang ke senjata ajaib yang menyerap sihir, tetapi tidak mau datang. Masa tinggal ini adalah 40 hari. Selain itu, semua orang tidak akan peduli tentang 40 hari, dan tidak ada yang akan mendesak Yesuan. Di hati setiap orang, Yesuan telah lama menjadi eksistensi super yang maha kuasa. Hari ini, Yesuan berkata bahwa untuk menyempurnakan senjata sihir khusus, itu hanya untuk membuat orang-orang itu sedikit terkejut, tidak ada yang akan meragukannya. 40 hari, 120 kali percobaan penuh, namun, Yesuan tidak menemukan bentuk harta karun yang diinginkannya. Namun, Yesuan masih belum menyerah. Hari ke-41, Yesuan mengambil suasana hati yang sedikit malu dan akhirnya memulai percobaan baru. Megatron, ayo, biarkan aku melihat bentuk sihir apa yang telah kau segarkan hari ini. Dalam sekejap, Megatron dilucuti dari pedang suci dan kemudian berubah dengan cepat. Pedang 9 bintang. Dengan menggunakan kekuatan bintang, kekuatan serangannya sangat kuat. Sayangnya, itu bukan yang diinginkan Yesuan. Memperlambat pesawat ulang-alik, senjata sihir terbang khusus yang dapat dengan cepat berjalan di tanah. Masih tidak berguna, apakah masih tidak mungkin untuk gagal hari ini? Kesempatan terakhir yang tersisa, Yesuan berkata bahwa dia benar-benar malu. Relik Buddha, satu-satunya fungsi, untuk menekan iblis jahat. Hei, Yesuan menelan ludah. Dia tidak menyangka akan benar-benar menemukan relik Buddha, dan fungsinya hanya untuk menekan iblis jahat. Dia buru-buru bertanya dan mendapatkan hasilnya, yang membuatnya senang. Karena ini adalah hasil yang diinginkan Yesuan, dan aku tidak menginginkannya, aku menggunakan titik telan 3 titik untuk langsung memperbaiki bentuk relik Buddha Megatron. Haha, aku tidak ingin mencoba berkali-kali, akhirnya aku berhasil. Yesuan mengambil Wei Zentian, bentuk relik Buddha, dan langsung keluar. Tuan Ye keluar, semua orang melihat upacara itu. Dalam beberapa hari terakhir, mereka menunggu hasil Yesuan, membunuh kalajengking kecil, tetapi karena Yesuan tidak ada di sana, banyak ikan iblis dibangkitkan oleh pedang kuno. Dan sekarang, akhirnya Yesuan keluar. Bagaimana? Keberhasilan tidak. Itu adalah Tuan Yesuan, guru kuil kelima, Tuan yakin bahwa anak itu telah berhasil. Yesuan mengeluarkan relik Buddha. Cahaya putih bersinar pada semua orang, membuat hati semua orang menjadi tenang. Ini, apa gunanya benda ini? Seseorang bertanya berbisik kepada Yesuan. Yesuan tidak menjawab, tetapi langsung melemparkannya keluar. Megatron secara otomatis diluncurkan, dan cahaya putih samar menghilang di sekitarnya, dan cahaya putih ini, begitu mereka melihat sihir, akan secara otomatis mengelilingi, seolah-olah, secara alami, ada peran umum dalam menahan sihir hitam. Sihir hitam terus-menerus memurnikan, dan cahaya putih terus tumbuh. Saat sinar ini tumbuh semakin besar, akhirnya, sihir hitam takut, dan benar-benar mundur ke arah pedang kuno. Tuan Ye, senjata sihir macam apa Anda? Bagaimana bisa begitu kuat? Terlalu kuat, saya belum pernah melihat senjata ajaib seperti itu. Seseorang berkata dengan keras kepada Yesuan. Yesuan hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab. Sebenarnya, menurut pikiran Yesuan, area ini adalah relik Dewa Buddha, fungsinya masih sangat tunggal, dapat dikatakan bahwa dalam hati Yesuan, itu hanya membuang-buang 3 poin menelannya. Jika bukan karena keadaan khusus saat ini, apa yang dikatakan Yesuan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa perlu menggunakan 3 poin untuk menelan kuil, dan untuk memberikan relik Dewa Buddha ini ke bentuk tetap. Megatron, terus serang. Meskipun Yesuan tidak tahu apakah ini serangan, tetapi selama Megatron yang mengerti apa yang dimaksudnya, maka itu sudah cukup. Pada saat ini, cahaya putih yang dipancarkan oleh Megatron terus meluas di Pulau Nelayan Ajaib, dan roh sihir hitam dari pedang kuno terus-menerus dikompresi. Tampaknya pedang kuno sangat takut dengan bentuk relik Mega, bahkan jika bentuk relik Buddha ini tidak menimbulkan ancaman langsung bagi pedang kuno. Waktu terus berlalu, semua orang menyaksikan pertarungan antara hitam, putih dan 2 sinar cahaya, tetapi pertarungan antara orang-orang di tanah dan nelayan yang dirasuki iblis hampir tidak terjadi. Pada saat ini, semua orang hanya mengagumi Yesuan. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang Yesuan masih tidak dapat lakukan hal-hal besar. Master terlarang, jenius yang mempesona. Sekarang, dia menunjukkan pencapaian tertingginya di bidang pemurnian. Anda tahu, Master pemurnian ini bahkan lebih langka daripada Master larangan. Hanya dalam 41 hari,
Yesuan mampu memurnikan hal-hal yang begitu kuat dan menekan pedang kuno yang keberadaan supernatural. Ini membuat semua orang, bagaimana mungkin mereka tidak menerimanya? Tentu saja, pada kenyataannya, Yesuan sama sekali tidak memiliki peralatan pemurnian. Dia hanyalah senjata ajaib baru yang telah mengaktifkan Megatron. Saya tidak tahu sudah berapa lama karena tidak ada yang akan memperhatikan waktu. Pada saat ini, di langit, di atas tanah, sebuah garis pemisah hitam, 100, yang jelas, pulau itu terbagi menjadi dua sisi. Meskipun bentuk relik Buddha Megatron dapat menekan sihir, namun, esensi dari ilmu pedang kuno tidak santai, dan ada penambahan sihir yang konstan. Untuk sementara waktu, itu sebenarnya adalah keadaan yang terikat. Pada titik ini, semua orang berkumpul lagi. Semua orang berpikir bahwa situasi saat ini, apa yang harus saya lakukan? Guru Yesuan berbicara lebih dulu, dan situasinya sudah jelas. Senjata ajaib Yesuan dan roh magis pedang kuno telah menjadi ikatan. Selain itu, roh magis dari ilmu pedang kuno dikonsumsi oleh Yesuan, jadi tentu saja, tidak ada banyak perhatian bagi para nelayan yang dirasuki iblis, jadi ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik. Saranku, kita akan mengorganisasi sekelompok murid elit untuk bergegas membunuh putri duyung sialan itu. Meskipun ilmu pedang kuno bukan untuk kita, tetapi selama putri duyung ajaib ini benar-benar disingkirkan, maka ilmu pedang kuno juga penting. Aku tidak dapat menemukan orang untuk membuka segelnya. Dengan cara ini, inisiatif ada di tangan kita. Bagaimana menurutmu? Paviliun Lingsuan berdiri dan berkata kepada orang banyak. Semua orang mengangguk, memang, ini mungkin cara yang sangat bagus. Aku setuju, ya, kita bisa melakukan ini. Meskipun ilmu pedang kuno dikatakan sangat kuat, tetapi dia dibatasi oleh segel, tidak ada tindakan tambahan. Kita hanya perlu membunuh mereka yang merupakan ikan ajaib, lalu apakah itu cara untuk perlahan-lahan kematian pedang kuno? Atau peningkatan segel pedang kuno, hanya menungguku. Ya, bagaimanapun, kamu tidak boleh membiarkan orang ini lahir, dan kemudian terus menyakiti dunia. Semua orang mengatakan sepatah kata kepadaku dan segera mencapai konsensus. Selanjutnya, total 10 tim elit dibentuk. Setiap regu dipimpin oleh tim kuat yang terdiri dari sedikitnya 5 roh perantara, dan kekuatan para pemainnya setidaknya lebih unggul dari para dewa. Dapat dikatakan bahwa regu seperti itu sudah mampu mengalahkan. Kombinasi terkuat, Yesuan juga bergabung dengan salah satu tim. Bagi Yesuan, membunuh nelayan iblis dan mendapatkan tubuh nelayan iblis adalah kesempatan besar baginya untuk meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak akan melewatkannya. Namun, karena Yesuan ada di tim ini selalu menjadi tim terkuat. Paviliun Lingsuan, lantai 100, dan Liu dari kamp pelatihan semuanya ada di tim ini, bahkan Yesuan kecil. Sang Master juga akan bergabung. Menurut pendapat semua orang, Yesuan sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Setidaknya di sini, peran Yesuan bahkan lebih kuat daripada peran mereka semua. Ini bukan masalah kekuatan dan ranah. Hanya Yesuan yang dapat mengatur larangan yang kuat, dan hanya Yesuan yang dapat mengendalikan senjata ajaib dan terus-menerus membunuh roh magis pedang kuno. Pergi, mulai. Yesuan, regu, memilih target untuk menjadi tempat berkumpulnya iblis. Dibandingkan dengan tempat lain, para nelayan ajaib di sini bisa jauh lebih kuat, dan jumlahnya mencapai hampir 1000, dan di antara mereka, ada ratusan perbaikan di atas para dewa. Ada juga beberapa kepala di alam spiritual. Dapat dianggap sebagai titik berkumpul para nelayan ajaib paling kuat di pinggiran. Tentu saja, pemindahan tempat ini juga telah menjadi prioritas utama. Semua orang dengan hati-hati mengintai ke depan, karena mereka mengerti bahwa jika mereka sekarang membuat gerakan apapun, maka mereka dapat menarik perhatian para nelayan yang dirasuki iblis. Begitu mereka melarikan diri, atau mereka disergap, mereka akan membuat Yesuan dan yang lainnya dalam kesulitan. Untungnya, keadaan tidak berkembang ke arah yang buruk. Tuan Ye, apakah Anda melakukannya? Akhirnya, semua orang datang ke titik kumpul nelayan ajaib ini, dan 100 lantai merendahkan suara mereka dan bertanya kepada Yesuan. Yesuan menatap nelayan yang dirasuki iblis di depan dan melambaikan tangan langsung. Bunuh. Sebelum aksinya, Yesuan secara khusus menyapa Megatron, memberi perhatian khusus pada regu penyerang, dan tidak boleh membiarkan nelayan yang hancur dibangkitkan, dan pada saat yang sama membiarkan semua orang menggunakan cara untuk merasuki mereka.
Tubuh nelayan itu dibawa pergi tentu saja, ini untuk memudahkan melahap Yesuan, yang disebut tubuh ikan ajaib ini. Yesuan memegang pedang suci dan langsung menyerbu ke titik kumpul nelayan ajaib. Cahaya pedang bersinar, tidak ada nelayan ajaib sama sekali, dan dia bisa mengambil pedang. Ditambah dengan orang-orang lainnya, dalam sekejap, nelayan ajaib akan membunuh hantu dan menangis, dan pedang kuno secara alami memahami niat Yesuan dan yang lainnya, terus-menerus berusaha membangkitkan nelayan ajaib itu dengan kekuatan magis, tetapi Megatron selalu bisa berhenti tepat waktu. Yesuan juga diterima, dia adalah nelayan ajaib yang membunuh dan membunuh, dia akan menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan 4 produk saat ini berada dalam semangat yang sama. Yesuan telah membuka kunci level segel dengan sukses, jadi pada saat ini, itu akan ditingkatkan langsung ke 4 roh. Pada awalnya, itu lebih baik, Yesuan tidak memberi perhatian khusus pada ilmu pedang kuno. Oleh karena itu hanya melawan kelompok nelayan ajaib ini. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba, seluruh perhatian para pendekar pedang kuno terpusat pada Yesuan, tim mereka. Oleh karena itu, dari semua sisi, terus-menerus ada orang-orang ikan yang dirasuki iblis dan bahkan orang-orang sihir yang bergegas lewat. Postur ini, hanyalah irama Yesuan, tim mereka. Sejak saat pendekar pedang kuno memperhatikan pasangan Yesuan dan yang lainnya jelas merasakan tekanan. Sial, bagaimana mungkin tim lain, ini sama sekali tidak membunuh. Hei, para nelayan sihir ini datang untuk mati, maka kita akan memenuhinya. Semua orang menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri untuk terus-menerus membunuh para nelayan yang dirasuki iblis. Jika mereka benar-benar berkembang seperti sekarang, mereka mungkin akan segera dapat membunuh semua nelayan sihir. Namun, ketika sepasang dukungan yang kuat datang, Yesuan dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah dikepung. Itu hanya masalah waktu. Di sekitar Yesuan dan yang lainnya, ada nelayan yang dirasuki iblis dalam skala besar. Ini bukan kuncinya. Intinya adalah bahwa kali ini, bukan lagi mereka yang memiliki dewa atau dewa. Tim udang, tetapi tim yang sangat kuat. Spiritualitas. Sebenarnya, mereka semua adalah dewa spiritual yang kuat, sebanyak nelayan ajaib dalam ratusan roh. Ini disebut Yesuan bagaimana cara bermain. Saya tidak bisa mengalahkannya sama sekali, itu tidak ada bedanya dengan mengirim makanan. Apa yang harus dilakukan, Tuan Ye, mari kita terus membunuh. Lantai ke-100 datang ke sisi Yesuan dan berbisik. Melihat nelayan ajaib yang ada di langit, Yesuan langsung menoleh. Kentut, melarikan diri, cepat, pergi dari sini. Bukankah begitu? Ming tahu bahwa dia tidak bisa tinggal tetapi dia sudah mati. Yesuan dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri ke arah perkemahan mereka sendiri. Dan mereka yang merupakan ikan ajaib itu menjadi gila, mengejar di belakang Yesuan dan yang lainnya, dan Yesuan dapat dengan jelas merasakan bahwa tujuan para nelayan ajaib ini adalah miliknya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Yesuan tidak mengerti mengapa, orang-orang ikan ajaib ini akan menganggapnya sebagai musuh terbesar. Satu persatu hanyalah kematian yang tak kenal takut bagi Yesuan yang meluncurkan gelombang kejutan. Jika bukan para penjaga Bailu dan yang lainnya, Yesuan pasti akan terjebak. Melarikan diri, hanya melarikan diri dari kematian, karena mereka yang merupakan ikan ajaib itu menjadi gila, bahkan untuk dapat menyerang Yesuan sekali, bahkan tidak hidup. Saya melihat seorang nelayan yang dirasuki iblis oleh 2 ikan lainnya, dipaksa untuk meningkatkan kecepatan dengan beberapa kekuatan magis, dan kemudian membakar kehidupan Yesuan. Jika itu bukan pengingat tepat waktu dari sistem, Yesuan bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dan Yesuan hanya menyembunyikan posisinya, dan nelayan ajaib itu benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Gunakan cara meledakkan diri untuk menyerang Yesuan, bagaimana Yesuan bermain. Untungnya, meskipun orang-orang ikan ajaib ini sangat gila, tetapi Yesuan masih tidak memiliki cara untuk kembali ke kamp. Bentuk relik Buddha Megatron memiliki efek represi yang sangat tinggi pada mereka yang dirasuki setan. Para nelayan ajaib ini dapat dengan cepat meningkatkan level mereka karena sihir, tetapi jika mereka kehilangan sihir mereka, level mereka juga telah turun dengan sangat cepat. Oleh karena itu, selama Yesuan mundur ke dalam jangkauan pertahanan Megatron, bahkan jika nelayan itu gila, dia tidak dapat membantu. Tampaknya pada saat ini, 2 batas hitam dan putih terbagi menjadi 2 kubu yang berbeda. Para nelayan ajaib mengandalkan jumlah absolut,
sehingga begitu tim dikirim, mereka akan jatuh ke dalam pengepungan. Jika itu adalah perlawanan keras, itu hanya akan dibunuh. Bahkan jika jumlah nelayan ajaib lebih banyak, mereka tidak akan dengan mudah menyerbu ke dalam ruang lingkup pertahanan Megatron. Karena begitu mereka masuk, mereka akan langsung ditekan. Nelayan iblis dari alam spiritual masuk, dan dalam beberapa saat, itu akan ditekan ke kondisi manusia. Ini membuat nelayan sihir juga tidak berani melangkah lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan? Apakah itu begitu dikonsumsi? Yesuan tidak memiliki kesabaran itu. Saya masih tidak percaya. Megatron, bergeraklah bersamaku. Yesuan tercengang oleh nelayan iblis itu, dan hatinya tercengang. Setelah sedikit perbaikan, dia langsung memerintahkan Megatron, dan pada saat yang sama, dia langsung mempromosikan semua jenis larangan. Saya khawatir, hanya Yesuan yang dapat melakukan larangan untuk membuka jalan. Anda harus tahu bahwa larangan umum, misalnya, penguasa bulan, jika Anda ingin mengatur larangan sambaran petir, maka setidaknya setengah hari. Di Yesuan, hanya satu perintah yang diperlukan untuk sistem, dan kemudian dapat diatur dalam waktu singkat. Petik 1. Ini adalah celahnya, dan ini adalah ibu kota Yesuan. Semua orang tahu bahwa Yesuan adalah ahli larangan. Namun, mereka tidak berpikir bahwa larangan Yesuan dalam pembuatannya begitu tinggi. Melihat Yesuan yang tampak keren, dia menggunakan larangan untuk membuka jalan. Semua orang saling memandang dan bahkan curiga pada dirinya sendiri. Apakah Anda melihatnya? Bahkan jika Yesuan hanya beberapa larangan sederhana, tetapi itu juga larangan, itu adalah larangan, dan siapa yang telah melihat serangan canggung seperti itu? Dan Yesuan telah melakukan ini, ikan ajaib dapat turun ke cetakan. Ya, larangan yang diberlakukan oleh Yesuan ini hanya dapat menyebabkan kerusakan pada nelayan sihir yang diperbaiki di bawah para dewa. Meskipun pengaruhnya terhadap lingkungan spiritual dan di atas sangat kecil, bagaimana mungkin nelayan sihir di atas alam spiritual menjadi terlalu banyak? Kurang dikirim, hanya untuk dibunuh oleh semua orang. Lebih banyak keluar, tampaknya tidak banyak sama sekali. Untuk sementara waktu, nelayan ajaib itu dipukul bolak-balik, sekelompok nelayan ajaib terbunuh, tubuhnya ditelan oleh Yesuan, dan seluruh pulau nelayan ajaib dengan cepat dibersihkan. Hei, tuan rumah menerobos, dan wilayah saat ini berada di bawah 7 realitas. Yesuan akhirnya membersihkan para nelayan ajaib di pulau nelayan ajaib. Dapat dikatakan bahwa saat ini, selain bagian dari nelayan ajaib yang dilindungi di bawah kakinya oleh pedang kuno, para nelayan ajaib lainnya telah terbunuh. Adapun yang tersisa, nelayan ajaib tidak takut. Namun, semua orang menghentikan serangan, karena saat ini, jika mereka bergerak maju, mereka akan diserang oleh pedang kuno setelah menyelesaikan musuh-musuh ikan di sekitarnya. Maka, di depan Yesuan dan yang lainnya, hanya pedang kuno terakhir yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa pedang kuno hanyalah keberadaan super, dan tidak sesederhana itu untuk ingin menyelesaikannya. Menurut pikiran Yesuan, sudah pasti perlu untuk membunuh mereka. Namun, jangan katakan apapun tentang membunuh sekarang, bahkan jika itu akan terjadi padanya, itu adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, Yesuan saat ini, dan semua orang berkumpul lagi untuk membahas tindakan pencegahan. Menurut pendapatku, aku menunggu kekuatan saat ini, tidak cukup untuk membunuh pedang kuno ini, lebih baik menemukan cara untuk memperkuat segel, selama orang ini tidak keluar untuk disalahkan. Satu orang berdiri dan mengemukakan pendapatnya sendiri. Namun, kata-katanya dengan cepat memancing. Bantahan, menurutku itu tidak pantas. Pedang kuno ini berarti bahwa selama 1 hari ada, maka itu adalah kejahatan besar, dan itu akan selalu menjadi ancaman bagiku. Kali ini, dia bisa menggunakan gas ajaib untuk mengendalikan ikan ajaib, lalu, lain kali. Mungkin dia masih bisa melakukan sesuatu dengan sihir. Kalau begitu, perkuat segelnya untuk melawannya. Jika kita menyerang, kita takut tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika kita semua bekerja sama, kita tidak akan bisa menguasai pedang kuno ini. Bagaimanapun, dia adalah alam kebenaran. Kehadiran, ... Semua orang, kalian katakan sepatah kata, aku mencoba untuk melenyapkan pedang kuno ini, atau mencari cara untuk memperkuat segel untuk saat ini. Kedua rencana itu dapat dikatakan memiliki alasan yang cukup, tetapi apa yang harus dipilih, tetapi orang-orang tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Karena kejadian ini, semua orang ribut, tetapi bertengkar bukanlah solusi.
Baiklah, semua orang diam, lebih baik melihat bagaimana Tuan Ye memutuskan. Pemilik paviliun Lingxuan pertama kali berdiri dan mengatakan pikirannya, dan dia siap untuk menyerahkan keputusan kepada Ye Xuan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana Tuan Ye memutuskan. Kali ini, pengepungan dan musuh-musuh Pulau Nelayan dapat dikatakan bahwa tidak ada Tuan Daun. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan posisi jembatan sekarang. Saya pikir Tuan Ye harus memiliki solusi. Petik 2, lantai 100 juga menonjol, dan artinya jelas. Ya, Tuan Ye memutuskan, Tuan Ye mengatakan apa yang harus dilakukan, kami akan melakukannya. Ye Xuan, datang dan dapatkan ide. Setelah beberapa saat, mata semua orang tertuju pada Ye Xuan. Kali ini pengepungan, penghargaan Ye Xuan jelas merupakan yang terbesar, dan dapat dikatakan bahwa pertempuran kunci semuanya diselesaikan oleh Ye Xuan. Jadi pada saat ini, semua orang akan menaruh harapan mereka pada Ye Xuan. Dan, mereka juga bersedia untuk percaya bahwa Ye Xuan membuat keputusan, mereka akan memilih untuk percaya. Ye Xuan memikirkannya dan berdiri dan berkata, saya merasa bahwa kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Semua orang mungkin berpikir bahwa pedang kuno adalah orang yang sangat kuat. Kita tidak punya pilihan selain mengakuinya. Itu kebenarannya. Petik 2. Namun, jika kamu memikirkannya, kita akan dapat memperoleh hasil hari ini jika kita membayar harga yang sangat besar kali ini. Jika kamu menyerah sekarang, apakah kamu bersedia? Benar saja, semua orang menggelengkan kepala. Ya, kali ini pundi-pundi, setiap kekuatan telah membayar harga yang besar, dan sulit untuk mencapai situasi saat ini. Jika kamu benar-benar menyerah, maka siapa yang bisa bersedia? Ya, jika aku menyerah sekarang, aku tidak akan berdamai, tetapi Tuan Ye, pedang kuno adalah dewa sejati, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Bertarung atau tidak adalah satu hal, tetapi bertarung adalah hal lain. Itu benar-benar kuat, tetapi jangan lupa, dia dibatasi oleh segel, dan senjata ajaibku telah ditekan. Kekuatannya telah dikurangi hingga minimum. Jika kita kehilangan kesempatan baik ini, begitu aku memberinya waktu untuk memulihkan kekuatannya, aku khawatir akan lebih sulit untuk menghadapinya lain kali. Petik 2. Jadi, menurutku, perlu untuk bertarung, dan kita harus melakukan yang terbaik, dan kita akan bertempur. Ye Xuan menyimpulkan. Setelah semua orang mendengar kata-kata Ye Xuan, aku juga berpikir bahwa Ye Xuan mengatakan bahwa dia tidak yakin sekarang. Kemudian, untuk memulihkan waktu ke pedang kuno ini, aku khawatir tidak ada yang bisa mendapatkannya. Tentu saja, beberapa orang tidak pernah berbicara. Misalnya, para tetua dari aula ketiga dan yang lainnya, prestise Ye Xuan, membuat orang-orang ini mengerti bahwa tantangan terbuka sama sekali tidak berguna. Ingin bernyanyi melawan Ye Xuan, itu hanya dapat dilakukan secara rahasia. Dengan nada terakhir, semua orang dengan cepat bertindak lagi, dan ada dukungan terus-menerus dari yang lain. Untuk sementara waktu, Pulau Nelayan Ajaib ini mengumpulkan sekitar 10.000 orang. Dan Ye Xuan, kali ini tidak menganggur, di satu sisi menggunakan Megatron untuk menekan sihir pedang kuno, yang lain nyaman, tetapi juga terus-menerus memikirkan tindakan balasan. Sihir, ya, alasan mengapa pedang kuno begitu kuat, akar penyebabnya juga karena keberadaan roh magis. Ilmu pedang kuno itu sendiri hanyalah makna pedang yang ditinggalkan oleh yang kuat di zaman kuno, dan kadang-kadang kesempatan untuk bergabung dengan binatang buas yang kuat. Dengan bentuk hari ini, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan ontologisnya sangat terbatas, dan hanya ajaib untuk memperkuatnya. Menurut spekulasi Ye Xuan, gas ajaib ini mungkin seseorang yang dengan sengaja meninggalkannya pada pedang kuno. Sekarang, antisipasi kuat Ye Xuan terhadap pedang kuno adalah kombinasi dari pedang, binatang buas, dan sihir. Oleh karena itu, Ye Xuan ingin menerobos. Jadi, bagaimana kita bisa mencapai rencana ini? Ye Xuan berpikir keras, sampai suatu hari, Ye Xuan melihat transformasi sihir Megatron, dan memiliki ide di dalam hatinya. Sihir adalah akar penyebab kemampuan pedang kuno ini menjadi sekuat sekarang. Dan karena dikatakan bahwa Megatron dapat mengubah sihir, maka, apakah Ye Xuan mampu melakukannya? Bahkan melalui sistem, menebus lebih banyak hal yang dapat mengubah sihir. Sistem, saya ingin menebus senjata sihir khusus atau mantra yang dapat mengubah sihir. Hei, sistem meminta bahwa kondisi host saat ini tidak mencukupi dan tidak dapat ditebus.
Kondisi tidak cukup. Sistem, jika saya ingin menebus, kondisi apa yang harus saya penuhi? Hei, sistem meminta bahwa jika host perlu menebus metode yang ditentukan, sistem perlu diaktifkan kembali. Hei, sistem meminta, jika host perlu menebus senjata sihir yang ditentukan, Anda perlu meningkatkan alam. Promosikan alam, atau aktifkan sistem Zongmen. Yesuan mengerutkan kening. Tampaknya Yesuan perlu meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Untungnya, saat ini, para nelayan ajaib di sekitar ilmu pedang kuno telah dibersihkan, dan pedang kuno ini dibatasi oleh segel, dan tidak ada gelombang besar sama sekali. Oleh karena itu, kepergian sementara Yesuan tidak akan berpengaruh sama sekali. Selain itu, selama ini, semangat magis ilmu pedang kuno juga banyak memudar, bahkan jika Yesuan mengambil Megatron, itu tidak akan berdampak banyak. Pertempuran yang menentukan, tentu saja, bukan untuk mengatakan bahwa Anda dapat bertarung, dan perlu untuk mempersiapkan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika Yesuan mengatakan bahwa setiap orang perlu pergi sementara untuk menemukan cara untuk sepenuhnya menghilangkan ilmu pedang kuno, tidak ada keberatan. Sebaliknya, mereka memberi Yesuan banyak sumber daya, sehingga Yesuan dapat yakin bahwa sebelum Yesuan kembali, mereka menjamin bahwa bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil, itu tidak akan memperburuk situasi setelah Yesuan mengatur sejumlah larangan, ini pergi. Kali ini, tujuan Yesuan jelas, dan 3 rahasia adalah tempat-tempat yang akan dituju Yesuan kali ini. Rahasia pertama, Lembah Wanyu, binatang buas. Lembah binatang dihuni oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Untuk waktu yang lama, itu juga telah menjadi tempat utama untuk berburu dan membunuh binatang buas dan berburu binatang buas. Misteri kedua, Gunung Yaoshen. Dan Gunung Yaoshen awalnya adalah penduduk Dazongmen kuno. Ada jadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada juga banyak ladang obat ajaib, yang membuat banyak orang yang mencari ramuan memasukinya. Adapun rahasia ketiga ini, secara tegas, itu bukan rahasia, tetapi portal rahasia. Arah yang dia kirim adalah gurun tak berujung di barat laut. Gurun tak berujung dapat dikatakan sebagai jedi alami. Tidak ada yang bisa melewatinya dengan aman, tetapi karena ada beberapa harta di tempat lain yang tidak ditemukan di gurun tak berujung, portal itu tertinggal. Yesuan tidak tahu tentang harta karun itu, tetapi pada saat pewarisan para dewa kuno, Yesuan juga mengetahui berita tentang sebuah kota kuno yang dibangun di padang pasir tak berujung ini. Oleh karena itu, padang pasir tak berujung ini, Yesuan juga akan pergi cepat atau lambat. Ini adalah tempat yang sengaja diusulkan oleh para dewa kuno. Yesuan percaya bahwa akan ada peluang luar biasa. Menurut kesulitan dan kebutuhan Yesuan, tujuan pertama Yesuan dipilih di lembah binatang buas. Dia perlu pergi ke lembah binatang buas untuk naik level, hanya alam yang dinaikkan, itu adalah jaminan kekuatan yang sebenarnya. Lembah binatang buas sudah berada di tepi pegunungan, dan ada banyak sumber daya untuk binatang buas. Secara umum, selama ada minat, maka mutlak diperlukan untuk bersaing. Di sini, ada total 10 kota, yang umumnya disintesis menjadi binatang buas kuno dari binatang buas. Setiap dari 10 kota memiliki orang kuat dari Suan Senjing yang duduk di kota, jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka bersama-sama mengendalikan beberapa pintu masuk ke lembah binatang buas. Pada saat ini, Yesuan datang ke salah satu kota. Meskipun tujuan Yesuan sangat jelas, yaitu membunuh binatang buas dan kemudian meningkatkannya, tetapi sebelum itu, Yesuan masih harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Jika itu adalah serangan langsung yang sembrono, saya khawatir akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Yesuan datang ke sini untuk membuat perkemahan binatang buas di kota. Batalion pemburu awalnya tidak ada, tetapi karena semakin banyak orang memasuki lembah binatang buas untuk memburu binatang buas, batalion pemburu ini akan menyusul. Halo, apa yang Anda butuhkan? Perkemahan berburu hewan menyediakan berbagai macam senjata sihir sederhana, barang terlarang, tanaman obat yang dijual, dan juga bahan daur ulang hewan. Tentu saja, ada beberapa berita berharga. Berikan aku peta persebaran para dewa dan roh para dewa. Yesuan juga tidak ambigu dan berkata langsung kepada pria itu. Baiklah, peta para dewa dan para dewa didistribusikan, akurasinya 70%, harganya 50.000 senjing, peta roh yang lebih rendah dan para binatang buas, akurasinya 60%, harganya 100.000 jingjing, totalnya 50.000.
Alasan mengapa Yesuan ingin membeli peta ini justru karena peta tersebut menunjukkan area persebaran para binatang buas. Seberapa besar lembah binatang buas? Saya khawatir tidak ada yang tahu, karena tempat hantu ini memiliki lingkungan rahasia. Jika diserbu dengan santai, bahkan itu akan hilang langsung di dalam. Adapun mengapa ada tempat-tempat aneh seperti itu, tidak ada yang tahu. Setelah mendapatkan peta, Yesuan langsung masuk ke lembah binatang buas. Awalnya, Yesuan tidak banyak berpikir. Ketika dia menemukan tempat yang cocok, dia terus-menerus menghancurkan binatang buas itu dan menelan tubuh binatang buas itu untuk meningkatkan peringkatnya. Sayangnya, Yesuan masih meremehkan bahaya di sini. Faktanya, di antara lembah binatang buas, hal yang paling mengerikan bukanlah binatang buas, tetapi orangnya. Di antara seluruh lembah binatang buas, yang paling kurang adalah perampok. Pada hari ini, Yesuan sedang naik level, tiba-tiba dan langsung, alarm sistem berbunyi. Hei, waspada, waspada, tuan rumah diserang. Menderita serangan. Dari mana? Yesuan sedikit tertegun, sosok itu mundur, dan membuka jarak dari binatang buas itu, yang mulai mengamati situasi. Di sekitarnya, tidak perlu bagi Yesuan untuk membuang-buang tenaga, dia menemukan seseorang yang menyerangnya. Total ada 5 orang, 5 wajah terlihat, dan tidak ada orang yang istimewa. Namun, Yesuan masih tidak berbicara, tetapi mendengar pihak lain berbicara. Hei, nak, reaksinya sangat cepat, kamu tahu, ini situs kita. Wilayahmu, hei, ini lembah binatang buas. Mengapa? Bukankah lembah binatang buas ini, atau rumahmu? Perjalanan naik level yang bagus, tetapi terputus. Ye berkata bahwa Yesuan tidak marah, itu tidak mungkin. Haha, nak, kau tahu itu? Ya, ini adalah lembah binatang buas. Ini adalah keluargaku, kau membunuh binatang buasku. Apakah itu kompensasi? Pemimpin itu berkata, wajahnya penuh dengan ekspresi puas. Namun, Yesuan sama sekali tidak memperhatikan mereka, tetapi berkata kepada sistem, deteksi kekuatan mereka. Hei, sistem meminta bahwa targetnya adalah 3 roh. Roh dari 6 roh, dan para dewa Sanming. Begitu kuat, benar-benar berani menemukan masalah Yesuan. Pada titik ini, pemimpin kelompok itu terus berkata, anak itu, kenalan, meninggalkan 500.000 senjing atau nilai yang setara dengan material binatang buas sebagai kompensasi. Aku bisa mengampunimu agar tidak mati, dan bahkan mengizinkanmu untuk terus berburu dan membunuh binatang buas di sini, kalau tidak. Kalau tidak, apa yang kamu inginkan? Mengetahui kekuatan lawan, Yesuan bertanya dengan sangat meremehkan. Oh, kalau tidak, aku akan menunggu tangan panas itu menjadi kejam. Tangan yang baik itu kejam, aku harus melihatnya, apakah kamu memiliki keterampilan itu? Yesuan tidak ingin membuang waktu, memegang pedang, dan bergegas ke atas. Hancurkan para dewa, sebuah pedang dilempar keluar, tetapi yang tidak dapat dipikirkan Yesuan adalah bahwa orang-orang ini sama sekali tidak memiliki kekuatan. Sebuah pedang, hanya dengan satu pedang, Yesuan membunuh orang yang berada dalam roh para dewa. Pada saat yang sama, dia juga memukul orang yang berada di tengah-tengah roh. Sama seperti kekuatan ini, aku berani memulai dengan Yesuan. Apakah ini tidak mencari kematian? Namun, orang yang terbang itu tidak takut padanya, tetapi bahkan ancaman terhadap Yesuan berkata, kamu berani melakukannya, kamu tidak ingin hidup, kamu tahu, siapa kita. Yesuan tertawa dan bertanya dengan santai, siapa kamu, apa hubungannya denganku? Nak, jangan terlalu sombong, kami adalah orang-orang Senro, kamu berani memprovokasi kami, kamu mencari jalan buntu. Dewa Senluo, belum lagi fakta bahwa Yesuan benar-benar terkejut. Nama besar seperti itu bukanlah seorang yang super kuat. Namun, dengan orang ini, Yesuan mengerti apa ini, apa itu Senluo Senwang. Nak, aku katakan padamu, Dewa Senro duduk di 300 gunung, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kamu berani memprovokasi kami, kamu tidak boleh mati. Haha, ternyata itu adalah sekelompok perampok. Yesuan tertawa hahapa yang duduk di gunung 300 dewa. Bukankah itu hanya perampok yang menjadi raja? Benarkah Yesuan masih bisa takut pada para perampok itu? Kamu berani menghina Raja Solo, kamu mati, kamu benar-benar mati. Pria itu melihat Yesuan begitu membenci Raja Senro, wajahnya langsung berubah.
Aku tidak butuh kamu peduli jika aku mati, tetapi aku tahu kamu pasti sudah mati. Yesuan juga tidak ingin membuang waktu, dengan seorang perampok yang menyia-nyiakan lidahnya dan melambaikan tangannya, dan Megatron langsung mengendalikan pedang dan bergegas menuju pria itu. Tidak ada tekanan untuk membunuh. Meskipun Yesuan tidak mengerti mengapa orang ini memiliki 3 kualitas spiritualitas sedang, tetapi itu akan sangat rentan, tetapi ini tidak akan menjadi alasan mengapa Yesuan membiarkan mereka pergi, lari. 3 lainnya melihat kata-kata dan pembunuhan Yesuan, yang mengingatkanku pada pelarian itu. Sayangnya, sudah terlambat. Megatron sama sekali tidak membutuhkan perintah Yesuan, dan langsung bergegas ke atas. 3 pedang keluar dan membunuh ketiga orang itu secara langsung. Menyingkirkan 3 cincin Qian Kun Yesuan dengan santai melihatnya, dan tidak ada harta karun khusus yang perlu diperhatikan, jadi mereka langsung menelannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan 8 produk saat ini berada dalam semangat yang sama. Untuk membunuh kelima orang ini, bagi Yesuan, itu hanya sebuah episode. Kemudian, Yesuan terus membunuh binatang buas itu. Dengan peningkatan ranah Yesuan, tentu saja dia perlu menelan lebih banyak binatang buas sebelum dia dapat meningkatkannya. Untungnya, jumlah binatang buas di sini sangat besar. 3 hari kemudian, Yesuan berhasil meningkatkan kesemangat 9 produk. Tetapi Yesuan tidak tahu bahwa ketika dia membunuh kelima orang itu, dia sudah diperhatikan. Sialan, seseorang yang berani membunuhku, aku harus melihat, siapa yang begitu berani. Shen Luo Shen Wang, ini adalah seorang penatua di gerbang Suanyang, tetapi perang antara berbagai kekuatan di kota Sifang, gerbang Suanyang juga hancur dalam konflik, jadi orang ini jatuh untuk bersembunyi di lembah binatang buas. Pengepungan adalah raja, selama ribuan tahun, dia telah berada di lembah binatang buas, dan dia telah mengumpulkan lebih dari 300 orang yang putus asa. Dari waktu ke waktu, dia merampok orang-orang yang telah memasuki lembah binatang buas untuk memburu binatang buas. Hari-harinya juga baik. Untuk waktu yang lama tidak ada yang berani menantang tekanannya. Untuk waktu yang lama, Shen Luo Shen Wang merasa bahwa dia benar-benar seorang raja dewa dan tidak menaruh apapun di matanya. Mengetahui bahwa anak buahnya terbunuh, Shen Luo Shen Wang mengumpulkan orang-orang dan langsung membunuh Yesuan. Dewasa, tepat di depan, orang itu ada dalam kegiatan generasi ini, dan bawahan dapat merasakannya, dia tidak pergi. Baiklah, kalau begitu cepatlah, aku harus lihat, orang macam apa, berani melawanku. Sebenarnya, Yesuan sudah memperhatikan orang-orang ini. Namun, Yesuan sekarang telah menemukan binatang pemakan, jadi Yesuan bersedia pergi. Namun, kali ini binatang pemakan itu sedikit istimewa. Si kecil, aku melihat kemana kau pergi kali ini. Yesuan berada di luar sebuah gua. Ini adalah ketiga kalinya pemakan itu diblokir. Sayangnya, orang itu telah melarikan diri dari 2 kali sebelumnya. Sistem, binatang macam apa ini, seberapa cepat dia? Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, target yang ditentukan adalah tikus petir, memiliki bakat sihir khusus, teleportasi posisi, dapat bergerak seketika di antara posisi yang telah diatur sebelumnya. Setelah mendengar perintah dari sistem, Yesuan tidak yakin. Tikus petir ini, jelas tidak memiliki kekuatan bertarung, dan wilayahnya tidak lain adalah dewa para dewa yang lebih rendah, tetapi mengandalkan bakatnya, dia bahkan lolos dari pengejaran Yesuan 2 kali. Hal-hal kecil, aku melihat di mana kau bersembunyi kali ini. Lakukanlah. Untuk menghadapi tikus petir ini, Yesuan bahkan memanggil ribuan binatang buas. Ditemani oleh perintah Yesuan, tunggangan tingkat dewa berkepala 1000 itu langsung menyerbu pada saat yang sama. Hanya sebuah gua kecil, selama tikus petir itu tidak menggunakan bakatnya untuk pertama kalinya, maka Yesuan memiliki keyakinan penuh untuk menang. Sayangnya, kali ini, Yesuan gagal lagi. Yesuan Mingming melihat bahwa salah satu tunggangan tingkat dewa, cakarnya melambai, dan tikus petir itu juga menghancurkan ruang untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat itu, tubuh tikus petir itu memancarkan gelombang volatilitas yang aneh, dan sekali lagi menghilang. Aku masih tidak percaya, kau bisa lolos dari telapak tanganku. Yesuan segera membaca bagian luar dan melihat ke atas dengan hati-hati. Apakah kau bersembunyi di sini? Kalau begitu, kali ini, aku dapat melihat apakah kau bisa bersembunyi. Hei, sosok Yesuan melintas,
dan ketika dia menembak, itu adalah larangan instan. Ini melarang penggunaan lain, tetapi itu hanya 10 kali gravitasi. Dan ruang lingkupnya masih kecil. Tikus petir itu bersembunyi di lubang pohon saat ini, dan dia panik. Tiba-tiba, gravitasi 10 kali lipat membuat sosoknya berhenti sebentar. Pada saat ini, tangan Ye Xuan sudah masuk. Memegang tikus petir ini di tangannya, Ye Xuan tidak berani ceroboh, langsung mencubitnya sampai mati. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh binatang menelan khusus. Versi baru dari binatang menelan secara otomatis berhasil diperbarui. Setelah itu, tuan rumah membunuh binatang menelan tingkat lanjut, akan ada kesempatan untuk memiliki atribut khusus untuk menelan binatang itu. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh binatang menelan khusus tingkat lanjut dan memperoleh poin menelan 3 poin. Hei, sistem meminta, tuan rumah membunuh binatang menelan khusus-khusus, memperoleh bahan khusus, jantung tikus petir. Jantung tikus petir, versi baru dari binatang menelan. Ye Xuan sedikit tertegun, tidak menyangka bahwa membunuh binatang menelan ini benar-benar mengaktifkan kemampuan baru untuk menelan binatang itu. Ini hanyalah kegembiraan yang tak terduga. Ye Xuan dengan cepat memeriksa jantung tikus petir, tidak tahu apa gunanya benda ini. Jika Anda dapat memiliki sihir khusus tikus petir, maka itu bagus. Jantung tikus petir, melahap bahan hewan, tuan rumah dapat menggunakan keterampilan ini untuk menyatu dengan keterampilan fase untuk menghasilkan efek khusus. Saat ini, tuan rumah tidak memiliki kekuatan sihir ruang dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Melihat deskripsi jantung tikus petir, Ye Xuan mungkin tahu apa artinya. Mungkin ada, ini sangat jarang untuk melahap binatang buas, poin menelan Ye Xuan belum banyak. Kali ini, sangat jarang untuk meledakkan binatang menelan tingkat lanjut secara terus-menerus. Namun, konsumsi titik menelan sangat berat. Misalnya, bentuk magis Megatron, memperbaiki senjata ajaib, sekarang membutuhkan 3 poin untuk menelan, dan kemudian, ada tempat lain yang membutuhkan titik ini. Melahap binatang buas dan menelan binatang buas, Ye Xuan tidak sabar untuk menemukan sarang binatang menelan dalam sekejap. Tentu saja, ini sama sekali tidak realistis. Namun, meskipun tidak realistis untuk menelan binatang buas, masih mungkin untuk mengirim seseorang ke pintu untuk menelan binatang buas. Pada saat ini, para dewa dan dewa telah menemukan lokasi Ye Xuan, dan Ye Xuan juga memperhatikan sekelompok orang ini. Namun, perhatian Ye Xuan semuanya tertarik oleh tunggangan Nassau. Benda yang kejam, orang ini, sebenarnya pernah melahap binatang buas sebagai tunggangan, itu adalah benda yang kejam, kuncinya, ini masih binatang menelan tingkat menengah, 2 poin untuk ditelan. Ye Xuan hampir penuh dengan mata, keinginan untuk titik menelan, bukan Ye Xuan, tidak akan merasakan suasana hati. Shen Luo Shen Wang tidak berbicara, tetapi menemukan bahwa kebalikan dari Ye Xuan, benar-benar menatap lurus ke mata, bahkan dia tampak sedikit berbulu. Nak, apa yang kamu lihat padaku? Shen Luo Shen Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya langsung. Ye Xuan mendongak dan bertanya kepadanya, siapa kamu? Haha, nak, bahkan tidak tahu apa yang tidak ku ketahui. Sangat disayangkan bahwa orang ini belum selesai berbicara, tetapi dia melihat lambaian tangan Ye Xuan, dan tiba-tiba ada legiun. Tunggangan, kelas dewa berkepala 1000 ada di depan, dan ribuan pedang binatang ada di tengah pedang, dan mereka bergegas langsung ke arah mereka. Apa yang terjadi? Bahkan ada reaksi antara Shen Rou dan Raja. Dia adalah yang terkuat dari dinasti Tang dan Tang, dan ada 4 roh elit dari 3 atau 4, dan selusin alam spiritual. Yang kuat, untuk rasa malu dunia spiritual berikutnya, ada ratusan orang. Namun, apa maksud orang ini di depannya, dan bertanya siapa dia, lakukan saja secara langsung. Apakah itu musuhmu sendiri? Di mana dia tahu bahwa Ye Xuan tidak akan ragu untuk memulai, itu hanya karena tunggangannya menyebabkan masalah. Pesta 1000 binatang. Kali ini, Ye Xuan jarang meluncurkan pesta ribuan binatang. Dalam sekejap, kecepatan dan kekuatan tunggangan berkepala 1000 tiba-tiba meningkat, dan kekuatan tempur bahkan lebih tak tertandingi. Raja Shen Luo tercengang, dan Ye Xuan berkata bahwa itu adalah tangan, dan bahwa tembakan itu adalah pengetahuan. Bahkan kesempatan untuk berbicara dengannya tidak tersisa. Ini terlalu ganas. Apakah ini masalah menemukan Ye Xuan atau masalah Ye Xuan datang kepadanya? Sikat, pedang suci tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya,
sehingga para dewa sensasi tidak berani menunda, melompat dari tunggangan secara langsung, dan kemudian melarikan diri jauh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yesuan tiba-tiba melompat, dan dengan merendahkan diri bergegas langsung menuju binatang yang menelan itu. Di tengah jalan, dia mengambil alih pedang suci dan tiba-tiba itu adalah pandangan sekilas. Hei, selamat kepada tuan rumah untuk membunuh binatang yang menelan itu dan mendapatkan 2 poin untuk ditelan. Haha, menelan tempat itu. Yesuan tersenyum. Namun, Shen Luo Shen Wang dan yang lainnya, semuanya lumpuh. Apakah orang ini membuat pertempuran besar, hanya untuk membunuh tunggangan Shenro? Kamu, bocah, siapa kamu? Itu tiba-tiba dibuat oleh Yesuan, dan masih ada momentum Dewa Shenro, yang sudah sangat berantakan. Lawan seperti itu, dia telah melihatnya. Tampaknya saat ini, Yesuan memperhatikan orang-orang ini secara umum, dan berbalik dengan santai, memperhatikan Shen Luo Shen Wang, dengan samar berkata, apakah kamu perampok yang merupakan Raja Gunung? Kalau begitu kamu bisa mati. Bunuh. Disertai dengan kalimat ini, di bawah kepemimpinan pendekar pedang 1000 binatang dan Megatron, tunggangan tingkat dewa sekali lagi bergegas keluar. Sebenarnya, Yesuan selalu menyadari suatu masalah. Alam orang-orang ini sangat aneh. Perampok yang ditemui Yesuan di awal adalah seperti itu. Meskipun dia memiliki kultivasi dewa spiritual menengah, kekuatan tempur yang sebenarnya bahkan merupakan roh rendahan biasa. Tidak sebaik itu. Saat ini, orang-orang ini sama saja. Jangan melihat fakta bahwa para dewa memiliki penyempurnaan spiritual terbaik, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya takut menjadi dewa roh menengah. Alam orang-orang ini sangat aneh. Secara akurat, tidak ada alam, dan tidak ada kekuatan yang sesuai. Benar saja, seperti dugaan Yesuan, efektivitas tempur orang-orang ini tidak perlu disebutkan sama sekali, dan mereka akan sepenuhnya dikalahkan. Hanya beberapa saat kemudian, pendekar 1000 binatang membawa semua perampok kecuali Raja Shenro dengan tunggangan tingkat dewa. Kamu adalah Raja Shen Luo. Konyol, seorang bandit yang merupakan Raja Gunung, bahkan berani menyebut dirinya seorang raja. Yesuan menatap Raja Shen Luo Shen, yang sedang duduk di tanah, berkata dengan samar. Kamu, siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Raja Shen Luo Shen menatap Yesuan dengan ketakutan. Dalam waktu singkat, pasukan yang telah dia bangun hancur total. Jangan bunuh aku, selama kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku dapat memberitahumu sebuah rahasia mengerikan tentang lembah binatang. Mata Dewa Shenro ngeri dan dia berkata kepada Yesuan. Rahasia, hanya karena kamu, apakah ada rahasia yang pantas untukku perhatikan? Yesuan memegang pedang dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Shenro. Untuk rahasianya, Yesuan tidak terlalu peduli. Tidak, apa yang kukatakan itu benar. Lembah binatang buas ini menyembunyikan rahasia besar, rahasia yang hanya aku yang tahu. Selama kau tidak membunuhku, maka aku akan memberitahumu apa rahasia ini. Ya, kau beritahu aku sekarang, jika menurutku rahasiamu berharga, maka aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Yesuan ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dikatakan orang ini. Hati Nathan Luo mengerti bahwa dia dan Yesuan sama sekali bukan negosiasi timbal balik. Oleh karena itu, Yesuan memberinya kesempatan, dia hanya bisa menghargainya. Baiklah, kataku, ribuan tahun yang lalu, aku jatuh di sini, bersembunyi sepanjang hari, untuk menghindari kejaran musuh, aku pergi jauh-jauh ke rahasia lembah binatang buas, dan tanpa sengaja, menemukan rahasia khusus. Petik 2. Di mana, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Ada menara yang tak terhitung jumlahnya. Setiap menara bisa diberi hadiah selama kamu bisa melewatinya. Hadiahnya mungkin peningkatan langsung ke wilayahmu. Itu adalah harta yang tak tertandingi, bahkan panglima perang yang kuat. Ada legenda, Paviliun Binatang Buas. Ya, itu adalah Paviliun Binatang Buas, keberadaan yang lebih kuat yang pernah dibandingkan dengan raja, negara adikuasa yang telah musnah. Aku tahu di sana, selama kamu tidak membunuhku. Aku bisa membawamu ke sana. Semakin bersemangat Dewa Shenro berkata, Yesuan dapat melihat bahwa dia tidak berbohong. Dalam hati Yesuan, pembunuhan Raja Shen Luo bukanlah dampak besar bagi Yesuan. Jika ada seorang jenius seperti itu,
maka berita tentang penggunaan kehidupan kecil sentosa ini untuk menukar pendeta suci ini juga hemat biaya bagi Yesuan. Aku sangat tertarik dengan pesanmu. Selamat, jangan mati, serahkan pecahan-pecahan keilahianmu, bawa aku ke binatang buas ini. Meskipun Yesuan mengampuni nyawa Shen Luo ini, tetapi itu tidak berarti membiarkannya bebas. Wajah alis Shen Luo sedikit berkerut, dan kemudian dia menyerahkan pecahan-pecahan keilahiannya sendiri. Karena dia tahu dengan jelas dan ingin hidup, dia hanya melakukannya sesuai dengan pernyataan Yesuan. Baiklah, pimpin jalan di depan, bawa aku ke rumah binatang buas ini, yakinlah, aku berkata bahwa kamu akan mengampuni hidupmu, maka, kamu tidak akan menyesal membunuhmu, lalu katakan, pecahan-pecahan dewamu ada di tanganku, aku tidak harus membunuhmu. Yesuan berkata dengan lemah. Tentu saja, Shen Luo Shen Wang memahami kebenaran ini, jadi dia tidak ragu untuk langsung maju bersama Yesuan. Meskipun dia disebut Raja Dewa, tetapi itu bukan Raja Dewa yang sebenarnya, tetapi hanya 6 roh dan seterusnya, beraninya membantah Yesuan.